Baik, kita memulai rekaman kita dan juga kelas kita, kelas biologi yang ke-12 hari ini. Dan kita sudah sampai di poin ke-8 dalam diktat kita, di mana kita akan membahas berbagai serangan praktis terhadap Alkitab. Minggu lalu kita sudah mulai sedikit masuk ke sini. Hari ini kita akan bahas secara lebih terperinci lagi ya. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, ya tentu selamat bergabung semua yang sudah hadir. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih lanjut ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Tolonglah kami Tuhan. Bantulah kami dan terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti lebih dalam lagi mengenai firman-Mu. Karena itulah dasar seluruh iman kami, bahkan cara kami dapat mengenal Engkau adalah melalui firman-Mu ini. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, dan ya, kita sudah membahas berbagai topik tentang Alkitab. Kita sudah membahas tentang Alkitab itu berasal dari Tuhan, kemudian kenapa kita percaya kita firman Tuhan, kemudian kita sudah membahas kanonisasi, ya, kita sudah membahas ketidaksalahan, kita sudah membahas berbagai poin-poin lain mengenai Alkitab. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat serangan praktis terhadap Alkitab. Sekali lagi, minggu lalu kita sudah masuk karena nyambung dengan poin yang C di Romawi 7, yaitu tentang kecukupan Alkitab bagi orang percaya, atau yang kita sebut sebagai sufficiency of the Bible, ya, sufficiency of the Bible. Dan ya, ini yang sering diserang dalam serangan praktis, yaitu melanjutkan karunia-karunia pewahyuan. Dan kita tahu bahwa sejak sekitar permulaan abad ke-20, ya, ini kita bilang meledak, ya, poin yang satu ini sejak Pantekostalisme di awal abad 20, di mana mereka akhirnya mengklaim, ya, waktu itu tokoh-tokoh awalnya seperti Charles Parham, kemudian William Seymour waktu itu, dan kita ada bahas itu di kelas ini ya, karismatikisme, pneumatologi dan karismatikisme, bahwa mereka waktu itu punya suatu impian atau punya suatu keinginan. Mereka ingin kembali lagi ke zaman rasul-rasul, katanya. Mereka ingin kembali lagi ke zaman rasul-rasul, yang adalah sesuatu yang sangat disayangkan, karena kita tidak bisa kembali ke zaman rasul karena tidak ada rasul lagi sebenarnya. Tidak ada rasul lagi. Tapi mereka mau kembali ke zaman rasul, dan mereka ingin bahwa orang-orang Kristen memiliki lagi karunia-karunia yang berhubungan dengan pewahyuan. Ya, kemarin kita sudah bahas sedikit ini dan sangat menarik ya, bahwa dari istilahnya ini ya, saya akan lihat di sini dari poin ini ya, 3 sifat-sifat Alkitab dalam hubungan dengan orang percaya. Pertama kita bilang otoritas Alkitab bagi orang percaya, the authority of the Bible. Nah, ini sering diserang, ya, diserang oleh kaum liberal. Liberal yang menolak otoritas Alkitab dan mengatakan Alkitab banyak salah dan tidak berlaku lagi bagi kita hari ini atau lain sebagainya. Itu sering. Kemudian ada doktrin kejelasan Alkitab bagi orang percaya, bahwa Alkitab bisa dipahami oleh semua orang dan sebagainya ya, oleh semua orang yang percaya sebenarnya. Nah, ini diserang oleh, ya, contohnya antara lain oleh Roma Katolik ya. Saya singkat RK aja deh.
Akhir kata dikira Roh Kudus lagi. Ya, Roma lah. Oke. Antara lain diserang oleh Roma. Karena Roma Katolik mengajarkan bahwa sebenarnya Alkitab itu hanya bisa dipahami dengan benar oleh imam-imam Katolik. Ya, dan terutama ini terlihat di abad-abad pertengahan di sini. Jadi ini diserang oleh kaum liberal, diserang oleh misalnya Roma Katolik. Salah satu contoh, tentu ada yang lain ya selain Roma Katolik yang mengacaukan doktrin yang satu ini. Ada berbagai bidat, saya ada kasih contoh ya, misalnya menara pengawal atau yang disebut sebagai saksi Yehova dan lain sebagainya. Kemudian ada kecukupan Alkitab bagi orang percaya, dan kecukupan Alkitab bagi orang percaya ini diserang justru oleh kaum karismatik, oleh Pantekosta karismatik. Ya, Pantekosta karismatik. Ups, kepotong ya. Jadi ya, dan ini sangat menarik sekali bahwa Pantekosta karismatik tentu mereka akan sangat menerima misalnya ketidaksalaan Alkitab. Wah, Alkitab tidak salah, ya, nggak ada masalah bagi mereka. Ya. Tapi mereka menyerang sufficiency of the Bible, kecukupan Alkitab bagi orang percaya, karena mereka mau melanjutkan karunia-karunia pewahyuan dari sini. Dan dengan mereka ingin mencoba melanjutkan karunia-karunia pewahyuan, maka sebenarnya sadar atau tidak sadar, karena kebanyakan mungkin di kalangan ini tidak menyadari bahwa tindakan mereka itu menyerang Alkitab sebenarnya. Ya, tapi justru kita ingin memberitahu mereka. Ya, kita ingin menyampaikan bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya menyerang Alkitab, ya, dan melemahkan dasar fondasi. Salah satunya adalah mereka membuat Alkitab bukan lagi firman Tuhan yang sempurna dan lengkap. Ya, bukan lagi firman Tuhan yang sempurna dan lengkap. Ya, sedangkan firman Tuhan itu ya sempurna dan lengkap sebenarnya. Kita bisa lihat beberapa ayat di sini. Ya, coba kita lihat di sini ya. Misalnya di dalam yang sudah beberapa kali kita lihat di Mazmur 19 ayat 7, kan Taurat Tuhan itu sempurna, ya, sempurna. Jadi jelas ya, Taurat Tuhan itu sempurna. Tapi ya, ini kita kaitkan dengan di 1 Korintus 13 ayat 8. Ya, 1 Korintus 13 ayat 8. Dan ya, ini adalah perikop yang ya, sangat penting juga untuk dipahami dengan benar. Dan perikop yang menyatakan bahwa ketika Alkitab selesai, ya, maka karunia-karunia pewahyuan juga akan berhenti. Jadi itu sangat-sangat wajar sekali sebenarnya, ya, karena Alkitab adalah pewahyuan yang sudah sempurna sebenarnya. Oke, jadi dia mulai dengan kasih tidak berkesudahan. Dan memang ini ada di tengah-tengah pasal tentang kasih. Kalau kita lihat ya, 1 Korintus 13 ini kan sering dipakai oleh, misalnya di undangan menikah, begitu kan, ada dikutip di situ, terutama dari ayat 4 dan seterusnya. Wah, kasih itu sabar. Jadi ini adalah pasal kasih. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa pasal kasih ini berada di tengah-tengah pembahasan tentang karunia rohani sebenarnya. Jadi pasal 12 bicara mengenai karunia rohani, pasal 14 juga bicara soal karunia rohani, dan pasal 13 di tengah-tengah di sini, walaupun di pasal kasih, tapi kasih dihubungkan dengan karunia rohani. Sebenarnya Paulus ingin berargumen bahwa karena orang-orang Korintus menyalahgunakan karunia rohani yang mereka miliki, dan mereka memiliki pandangan yang salah mengenai karunia rohani mereka, di mana mereka memakai karunia rohani itu untuk berlomba-lombaan satu dengan yang lain. Ingat bahwa di Korintus ada banyak perpecahan di situ ya.
banyak perpecahan, ada golongan-golongan dan lain sebagainya. Ada yang pakai golongan Paulus lah, golongan Petrus, ada banyak. Dan oleh sebab itu mereka juga menyalahgunakan. Mereka punya konsep yang salah tentang karunia rohani. Mereka memakai karunia rohani itu untuk adu-aduan, untuk saling menyombongkan diri, lain sebagainya. Sehingga Paulus menekankan bahwa sebenarnya jauh lebih penting daripada karunia rohani adalah mengasihi. Gitu. Jadi tidak ada gunanya kalau kamu punya karunia rohani yang begitu hebat, tapi kamu bukan memakainya dengan kasih, gitu kan? Kamu malah memakainya untuk menyombongkan diri, kamu memakainya untuk memecah belah jemaat, kamu memakainya untuk banyak hal yang nggak benar, gitu ya. Nah, ini adalah suatu peringatan yang sangat penting sekali sebenarnya, karena peringatan ini juga berlaku bagi kita hari ini. Nah, walaupun kita bilang karunia-karunia pewahyuan sudah berhenti, tapi ada banyak karunia yang tidak berhubungan dengan pewahyuan yang masih ada terus sampai sekarang gitu. Jadi kita ya jangan sampai salah konsep juga. Kita tidak mengatakan bahwa karunia rohani sudah hilang semua. Itu adalah penjelasan yang salah, cara-cara menjelaskan yang salah. Tapi kita bilang bahwa karunia-karunia tertentu sudah berhenti, ya. Karunia yang berhubungan dengan pewahyuan itu sudah berhenti. Nah, ada banyak sekali karunia-karunia lain yang tidak berhubungan dengan pewahyuan. Karunia mengajar, karunia uh, karunia mengajar, ya, karunia memimpin, dan banyak lagi. Dan ya, masing-masing orang Tuhan berikan karunia-karunia tertentu gitu. Bahkan ya saya lihat sih bisa jadi bahwa Tuhan punya karunia-karunia lain yang tidak disebutkan di perikop-perikop ini, gitu kan? Ya, kita tidak itu ada orang yang berasumsi bahwa jumlah karunia itu pokoknya sesuai dengan yang ditulis aja, gitu. Nah, tapi ya mungkin kategori-kategori besarnya bisa jadi, tapi bisa jadi ada hal-hal yang lebih spesifik lagi, ya, seperti mungkin karunia melayani kan banyak gitu. Ada yang punya karunia untuk dalam hal musik misalnya. Ada yang karunia macam-macam lagi, ya, dalam bidang IT. Itu bisa bisa memakai apa yang mereka miliki, ya, untuk Tuhan juga sebenarnya. Gitu. Jadi tapi harus dipahami bahwa kasih jauh lebih penting, ya, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama tentunya, ya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan itu yang mau ditekankan di awal pasal 13. Paulus bilang bahwa semua karunia-karunia ini kalau tidak disertai kasih tidak ada gunanya, ya. Nah, Paulus meninggikan pentingnya kasih. Nah, sampailah kita ke ayat 8 yang akan menjadi yang akan kita selidiki di sini, penyelidikan kita. Dan ya, sesudah tadi di ayat 1 sampai ayat 7 dia bicara mengenai kasih lebih penting, lebih primer daripada karunia-karunia rohani, maka di ayat 8 dia ingin berkata bahwa kasih juga lebih tahan, ya, lebih apa ya, lebih bertahan lah kita bilangnya daripada karunia-karunia rohani. Karena karunia-karunia rohani, apalagi karunia-karunia berhubungan dengan pewahyuan, itu akan berakhir, ya. Sedangkan kasih akan terus ada. Nah, sehingga kita lihat di sini kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Nah, minggu lalu kita ada bilang bahwa nubuat termasuk dalam karunia pewahyuan. Mengapa? Karena nubuat itu menyatakan, ya, suatu pewahyuan dari Tuhan, gitu. Menyatakan suatu pewahyuan dari Tuhan. Nah, kadang-kadang di kalangan non karismatik, bahkan di kalangan baptis, ya, di baptis independen, ada orang yang membuat suatu ini, ya, perkataan seperti ini, ya. Jadi saya akan tuliskan, ya. Jadi nubuat kita bilang mengacu, ya, selalu mengacu kepada pewahyuan, ya, dan sudah selesai, gitu ya. Nah, kaum karismatik, ya,
mau ada pewahyuan terus dan ada nubuat terus, ya. Tetapi di sebagian kalangan, ya, misalnya saya sering mendengar ini di kalangan bahkan di antara kaum baptis independen sekalipun di Amerika, tentunya di Amerika kaum baptis independen, ya, ada yang memakai istilah prophecy atau nubuat, ya, untuk mengacu kepada misalnya khotbah-khotbah, ya, hari Minggu, ya. Jadi itu mereka sebut ya kayak prophecy juga begitu, prophecy, ya. Jadi ya argumen mereka adalah bahwa nubuat yang bersifat foretelling sudah berakhir, tapi nubuat yang bersifat forthtelling itu masih ada, gitu ya. Jadi di sini bukan dalam pengertian suatu pewahyuan, tetapi sebagai kayak semacam menyampaikan firman Tuhan, ya, sebagai suatu khotbah lah, penyampaian firman Tuhan, gitu. Anda lihat beda ini ya, foretelling dengan apa? Forthtelling, foretelling dengan forthtelling. Jadi foretelling itu menyampaikan sesuatu masa depan, tentang masa depan. Jadi sesuatu tentang masa depan kita nyatakan sebelumnya, makanya namanya foretelling. For itu ya akar kata dari before. Kalau di bahasa Inggris ada before. Before itu kan sebelum, ya. Jadi foretelling, jadi menyampaikan sebelumnya, sebelum terjadi sudah disampaikan. Itu foretelling. Ya, jadi ini banyak orang memang menyangka bahwa nubuat itu hanya bersifat foretelling, jadi menyampaikan tentang masa depan. Karena banyak orang berpikir, ya kalau bilang nubuat, oh nubuat itu berarti tentang, oh misalnya Yesaya menubuatkan tentang Yesus Kristus, nah itu nubuat, kan? Yesaya tahun 700, dia menubuat 700 sebelum Masehi, ya. Dia menubuatkan tentang Yesus Kristus yang akan terjadi 700 tahun kemudian. Nah itu foretelling. Itu foretelling, ya, menyampaikan tentang masa depan. Tapi nubuat bukan hanya foretelling, ya, nubuat juga bersifat forthtelling. Forthtelling jadi menyampaikan pesan Tuhan yang memang untuk saat itu, gitu. Pokoknya menyampaikan, ya, forthtelling. Dan sebenarnya kalau kita lihat di kitab nabi-nabi, ya, baik nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, maupun yang disebut nabi-nabi kecil, yang seperti Hosea dan lain sebagainya, sebenarnya lebih banyak mereka melakukan forthtelling. Jadi pesan-pesan para nabi itu, ya, misalnya pesan Nabi Yeremia, kebanyakan itu bukan mengenai apa yang akan terjadi masa depan, tapi mengenai situasi mereka pada saat itu, ya, pada saat itu. Misalnya Tuhan menyuruh mereka bertobat, Tuhan memberikan ilustrasi tentang keadaan mereka, Tuhan ya menasihati mereka dan mengajak mereka bertobat dan lain sebagainya, ya, seperti Yesaya, ya, mari kita berperkara, Tuhan bilang kan di Yesaya 1 di situ, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah forthtelling, begitu. Nah, sehingga ada di kalangan tertentu yang non karismatik, ya, bahkan saya pernah dengar ini di gereja-gereja baptis independen. Jadi mereka kadang-kadang memakai istilah prophecy, ya, untuk mengacu kepada kalau gembala sidangnya berkhotbah, begitu, ya, itu dianggap sebagai prophecy, bukan yang foretelling. Nah, kalau karismatik itu dia foretelling juga ada, gitu. Jadi dia, nah ini beda, ya. Kalau karismatik foretelling kan misalnya, wah ini ya nggak usah jauh-jauh lah, ya, kayak
waktu pemilu lalu kan banyak dari kalangan karismatik yang uh, mengklaim ada yang menubuatkan Prabowo menang dan sebagainya ya. Dan nggak usah jauh-jauh di Amerika yang baru-baru ini ya, Trump versus Biden ya, kebanyakan nabi-nabi dari kalangan gereja itu ya, tanda kutip nabi-nabi menubuatkan Trump yang akan menang. Ya, Trump yang akan menang. Ya, dan aduh, saya masih ingat berapa tahun yang lalu pas Ahok lagi populer-populernya, waktu Ahok masih ini ya, masih gubernur waktu itu ya, Jokowi sudah naik presiden dan sebagainya, dan saya masih ingat Ahok lagi populer-populernya, ada yang bahkan menubuatkan wah Ahok bakal jadi presiden suatu hari. Saya nggak tahu ada yang ingat nggak itu. Saya ingat itu ya, ada yang menubuatkan Ahok bakal jadi presiden. um, Ya, waktu itu saya ada komentar, saya bilang, wah ini calon nggak jadi kalau begitu. Saya malah kesel sebenarnya. Walaupun saya, maksudnya cukup senang ya, apalagi waktu itu ya, belum ada kasus segala macam kan. Saya sih nggak peduli kasus dia apa yang masalah dia masuk penjara itu ya. Cuman yang agak sedikit kurang enak itu ya masalah dia cerai dan menikah lagi memang ya. Tapi ya saya waktu itu kesal juga ada yang bernubuat Ahok jadi presiden, karena saya pikir wah ini caranya begini ya berarti bisa bakal nggak jadi punya gitu. Justru kalau nggak dinubuatkan, nggak pakai nubuat-nubuat segala macam, malah ada kemungkinan sebenarnya. Gitu. Ya tapi ya begitulah, karena saya bilang ya ya saya melihatnya bahwa Tuhan nggak, ya maksudnya gini loh, itu nubuat palsu, saya yakin itu nubuat palsu begitu ya. Nah, saya tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja nubuat palsu kadang-kadang terjadi, kan bisa kan, namanya nubuat palsu kan macam-macam ya. Misalnya antara Trump dengan Biden, ada sebagian orang nubuatkan Trump, sebagian orang nubuatkan Biden, ya pasti ada yang benar ada yang salah lah gitu kan ya. Jadi bisa aja sih hoki-hokian dia benar gitu. Tapi sepertinya gimana gitu ya. Ya intinya, nah kalau karismatik tadi saya bilang itu dia pewahyuan jalan terus, ada foretelling, jadi kayak mau menyampaikan masa depan. Ya. Itu banyak di kalangan karismatik juga gitu. Tapi kalau di sebagian kalangan yang non karismatik, mereka kadang-kadang memakai istilah prophecy. Mereka bilang, oh kita tidak lagi yang foretelling. Jadi mereka bilang tidak ada lagi pewahyuan tambahan. Tapi mereka memakai istilah nubuat untuk mengacu kepada khotbah sehari-hari. Ya, khotbah mingguan misalnya. Oh itu prophecy foretelling katanya. Foretelling. Jadi penyampaian firman Tuhan. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa ini pemakaian yang tidak tepat. Sebenarnya tidak tepat ya. Jadi walaupun saya mendengarnya bahkan di kalangan gereja baptis independen sekalipun ya, tapi saya harus mengatakan bahwa itu adalah pemakaian istilah profesi atau nubuat yang tidak tepat sebenarnya. Tidak tepat ya. Jadi jangan kita mengacu kepada khotbah-khotbah hari Minggu atau entah kapanpun ya sebagai nubuat, jangan. Ya, jangan. Itu mengacaukan kategori sebenarnya. Karena ya masih ingat di 2 Petrus ya, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 bahwa semua nubuat itu tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia ya, tapi oleh dorongan roh orang-orang berkata-kata. Dan kalau kita bilang nubuat itu berarti itu pewahyuan dari Tuhan, dan itu berarti tidak mungkin salah. Sedangkan dalam kita berkhotbah, dalam kita menyampaikan firman Tuhan, dalam tanda kutip menyampaikan firman Tuhan ini maksudnya menjelaskan firman Tuhan ya, bukan kasih pewahyuan baru. Makanya kadang-kadang kalau kita berkhotbah kan dibilang kita menyampaikan firman Tuhan. Ya sebenarnya menyampaikan firman Tuhan itu maksudnya memang ada firman Tuhan yang disampaikan. Misalnya kita baca Alkitab, baca perikop Alkitab, nah itu firman Tuhan yang disampaikan. Kemudian ada penjelasannya gitu. Jadi
Ketika kalau hari Minggu kita katakan menyampaikan firman Tuhan, yang dimaksud itu adalah membaca Alkitab kemudian menjelaskan. Gitu. Yang disebut firman Tuhan adalah yang bagian Alkitabnya, kemudian ada penjelasannya. Gitu. Nah, penjelasan ini bisa salah, gitu. Penjelasan bisa salah yang jelas ya, karena dilakukan oleh orang-orang yang ya namanya kita manusia, gitu ya. Bisa jadi salah, gitu. Jadi jangan kita memakai istilah nubuat ya atau prophecy dalam bahasa Inggrisnya untuk ya, tadi itu penjelasan firman Tuhan ya, khotbah begitu. Jangan itu salah gitu ya. Karena nubuat adalah sesuatu yang khas, itu adalah pewahyuan. Nah, itu kembali nanti kita ke 1 Korintus 13 ayat 8 itu. Kasih tidak berusulan, nubuat akan berakhir gitu. Oke, sekarang kita lihat ada pertanyaan sedikit dari Joshua. Ya, mereka berdalih bahwa jawatan dengan jabatan itu berbeda. Jabatan nabi sudah tidak ada, tapi jawatan nabi masih tetap ada. Gimana, Pak? Ya, ini adalah teori yang sangat error gitu ya. Kenapa sangat salah saya katakan? Alkitab tidak pernah membedakan keduanya. Gitu. Siapapun yang bernubuat, jadi pertama dulu istilah dulu jabatan dengan jawatan. Jawatan itu kayak semacam apa ya, fungsi ya. Kita kan bilang ada teman sejawat ya, atau pekerjaan lah, gitu ya. Pekerjaan, fungsi. Coba saya ini kan, saya buka kamus ya bahasa Indonesia. Jawatan itu apa? Nih, kalau misalnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba saya tayangkan deh. Oke, jawatan, bagian dari departemen atau pemerintah daerah yang mengurus atau menyelenggarakan suatu tugas atau pekerjaan yang luas lingkungannya. Dinas, tanda pangkat atau kebesaran. Jadi saya nggak melihat ini ya bedanya. Tapi gini, saya tangkap yang dimaksud oleh kelompok ini yang ditanyakan oleh Joshua ini. Mungkin mereka ingin berkata bahwa jabatannya nggak ada, tapi fungsinya ada gitu. Fungsinya ada terus atau ya. Tapi kita bilang Alkitab tidak pernah membedakan, kecuali mereka bisa menunjukkan misalnya ya artinya gini, Alkitab tidak membedakan antara ada fungsi kemudian ada jabatan. Alkitab nggak membeda-bedakan seperti itu gitu. Ya. Dan ya bagaimana seseorang Tuhan kasih nubuat tapi dia bukan nabi, ya itu nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Kalau Tuhan kasih nubuat ya berarti dia nabi gitu. Oke. Ya itu hanya usaha mereka karena mereka tidak bisa menahan logika bahwa ya memang nabi sudah berakhir gitu. Tapi mereka masih mau bernubuat. Nah, aneh kan? Jadi mereka tidak mau artinya mereka tidak bisa lari dari bahwa nabi sudah berakhir, tapi mereka masih mau bernubuat gitu. Nah, ini kan sangat-sangat kacau pemikirannya. Oke, tapi coba kita lihat lagi di sini ayat 8 ya. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Ini bahasa roh di sini adalah bahasa lidah di sini atau karunia bahasa-bahasa. Karunia bahasa-bahasa akan berhenti. Ini pengetahuan akan lenyap. Nah, minggu lalu saya ingat kita ada bicara soal karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini juga adalah pewahyuan. Di sini ini bukan pengetahuan umum. Nah, banyak orang salah menafsirkan ayat ini karena pengetahuan di sini dikira pengetahuan umum. Jadi mereka bilang, mesti tunggu sampai ke sorga baru pengetahuan kita lenyap. Tapi yang mereka maksud pengetahuan di situ, pengetahuan ya karena dia bilang, kita sini masih ada pengetahuan sekarang, gitu, masih ada matematika segala macam. Tapi kita bilang bahwa matematika sampai ke sorga pun nggak akan hilang mestinya. Ya, nggak akan hilang sampai ke sorga pun. Di sorga ada banyak matematika.
Misalnya di sorga bisa dihitung ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, itu kan semua meterai gitu. Itu semua matematika. Kemudian ada nanti Tuhan suruh malaikat memeteraikan 144.000 orang, itu kan matematika semuanya. Gitu ya. Oke, jadi intinya kalau mengenai pengetahuan umum mah di sorga bukan hilang, malah akan menjadi sempurna di situ. Jadi pengetahuan yang dimaksud sini adalah pengetahuan karunia berkata-kata dengan pengetahuan di sini. Jadi pengetahuan yang berupa suatu pewahyuan, penyingkapan khusus dari Tuhan. Gitu. Nah, kenapa ayat 9 dikatakan? Nah, ayat 9. Oke, tapi sebelum ayat 9 kita lihat dulu. Oke, jadi nubuat itu pewahyuan, pengetahuan ini adalah karunia spesifik, pengetahuan yang berhubungan dengan pewahyuan, gitu. Dan sebenarnya karunia berkata-kata dengan pengetahuan ada disinggung di ayat 12, di pasal 12, sorry, bukan ayat 12 ya. Pasal 12. Kemudian bahasa, karunia berbahasa, ini sudah kita sempat lihat juga bahwa ini sama dengan nubuat kalau diterjemahkan. Ya, di 1 Korintus 14 ayat 5. Jadi kalau tidak diterjemahkan, Paulus berargumen nubuat lebih bagus. Ya, tapi kalau diterjemahkan, maka sama. Ya, nubuat dengan karunia berbahasa ini. Ya, jadi berarti karunia berbahasa itu sebenarnya isinya pewahyuan juga. Gitu. Pewahyuan, cuman dalam bahasa lain. Jadi sebenarnya itu nubuat dalam bahasa lain. Gitu. Ya. Oleh karena itu ini pewahyuan juga. Nah, jadi semua yang berhubungan dengan pewahyuan yang diwakili oleh 3 hal yang Paulus sebut di sini, itu akan berakhir, akan berhenti, akan lenyap. Nah, yang sangat menarik adalah dalam bahasa aslinya duanya sama, pakai istilah sama, yaitu katargetesontai. Katargetesontai. Ya. Nah, ini artinya dihentikan, Jadi kan et de profetai, baik itu profetai, profetai, jadi nubuat, katargetesontai, akan diakhiri. Nah, kemudian yang pengetahuan, karunia berkata-kata dan pengetahuan, jadi nomor 3, gnosis, sama, katargetesetai. Nah, kalau Anda belum belajar bahasa Yunani, Anda mungkin berkata, oh beda, yang satu sontai, yang satu setai. Tapi kalau Anda sudah belajar Yunani, Anda akan tahu bahwa itu sama ya. Sebenarnya akhiran ending ini, yang satu sontai, yang satu setai, itu hanya karena subjeknya beda. Yang satu subjeknya itu nubuat jamak, sedangkan di pengetahuan dia singular. Jadi ini hanya mengubah bagian akhirnya saja. Tapi intinya ini kata yang sama. Ya. Katar GT sontai, katar GT setai. Nah, yang menarik adalah bahwa glosai, yaitu bahasa-bahasa, ya, karunia bahasa-bahasa, tidak memakai kata yang sama, melainkan memakai kata yang berbeda, yaitu pausontai. Ya, pausontai akan berhenti gitu. Pausontai. Menarik sekali ya. Oke, menarik sekali. Dan ini dalam bentuk middle. Pausontai itu bentuk middle. Sedangkan katargetesontai ini jadi future middle. Ini katargetesontai future pasif. Katargetesetai ini future pasif. Jadi profetai, nubuat-nubuat akan diakhiri. Gnosis, yaitu pengetahuan, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, katargetesetai akan diakhiri juga. Tapi bahasa-bahasa ini future middle. Middle itu dalam bahasa Yunani itu penekanannya sendiri, menerapkan sendiri. Jadi akan menghentikan dirinya sendiri. Ya, menghentikan dirinya sendiri. Gitu. Menarik ya. Nah, itu nanti ada ya, sebenarnya kita bahas itu di kelas ini ya. Karismatikisme di situ. Tapi intinya semua akan diakhiri. Kenapa? Nah, ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi yang ditekankan adalah pengetahuan dengan nubuat di sini, yang glosai, ya, yang bahasa-bahasa ini tidak diulangi di ayat 9. Ya, tidak diulangi di ayat 9. Tapi ya termasuk, kenapa? Karena bahasa-bahasa itu kan sebenarnya sama dengan nubuat.
cuman dia dalam bahasa lain. Ya, jadi tidak lengkap. Tidak lengkap itu dalam bahasa aslinya ekmeros. Meros itu artinya sebagian. Jadi ekmeros itu bersifat parsial, ya, atau dari bagian. Dari bagian secara literal artinya dari bagian. Ya, sebab kita mengetahui secara sebagian dan kita bernubuat secara sepotong-sepotong, bisa juga ya, secara sepotong-sepotong, secara sebagian-sebagian. Jadi ekmeros ini sangat menarik bahwa di LAI dia memakai ini ya, kata benda, pengetahuan kita tidak lengkap. Padahal di dalam bahasa aslinya dia memakai verb, memakai kata kerja ginoskomen. Sebab jadi di KJV for we know, kita mengetahui. Ya, mengetahui apa? Mengetahui pewahyuan tadi itu. Ya, karunia yang spesial. Karunia pewahyuan yang spesial ya. Kita mengetahui in part, ya, in part ekmeros, sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian gitu ya. Dan kita bernubuat ekmeros, sepotong-sepotong, sebagian-sebagian. Dan ini sangat masuk akal karena ya ketika orang bernubuat gitu ya. Dan sekali lagi, kira-kira apa sih nubuat yang diberikan di abad pertama waktu masih ada nubuat gitu. Ya, saya yakin dan percaya kebanyakan nubuat yang beredar di abad pertama, ya waktu belum ada Alkitab, ya di kota-kota tertentu misalnya Tesalonika, Korintus dan sebagainya, isinya adalah kebanyakan yang sekarang ada dalam Alkitab yang belum mereka miliki waktu itu. Ya, jadi misalnya ya jemaat apa ya? Jemaat Laodikia misalnya atau jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia kan nggak menerima surat apa-apa kan? Oke, dia menerima surat wahyu, tapi itu terakhir sekali. Jadi misalnya jemaat Philadelphia, lalu pada suatu hari Minggu ada yang bernubuat gitu. Ada yang bernubuat, dan apa isi nubuatnya? Yaitu sesuatu yang membangun jemaat tentunya. Sesuatu yang membangun jemaat. Ya misalnya dia menubuatkan apa yang isinya kira-kira sama dengan misalnya apa yang Paulus ajarkan di 1 Korintus 15 tentang kebangkitan. Ya, 1 Korintus 15 Paulus mengajarkan tentang kebangkitan. Ya, misalnya di situ ada Paulus berkata bahwa semua yang di dalam Kristus akan dibangkitkan, tapi masing-masing sesuai dengan urutannya. Singkat ya, 1 Korintus 15 ayat 20-an sekian. Jadi ada urutannya tentunya ya. Yang buah sulung adalah Kristus, kemudian mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Oke. Jadi itu kan pengajaran ada di 1 Korintus 15. Nah, waktu di abad pertama belum ada Alkitab. Jadi ya, mungkin informasi-informasi seperti itulah yang Tuhan berikan melalui nubuat yang dia berikan kepada para nabi di abad pertama begitu. Dan ya jelas belum sempurna, masih sepotong-sepotong. Ya, masih sepotong-sepotong. Jadi pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Ya sebenarnya tidak lengkap dan tidak sempurna ini sama persis ya. Dari kata ekmeros, artinya sebagian-sebagian. Jadi tidak sempurna di sini, nubuat kita tidak sempurna bukan dalam pengertian ada salahnya ya. Jadi kalau kita bilang tidak sempurna kan bisa salah kaprah. Kalau kita bilang misalnya tulisan kamu tidak sempurna, mungkin ada salah apa gitu kan. Nah, itu bisa. Tapi tidak sempurna di sini bukan dalam pengertian ada salah, makanya lebih baik tidak lengkap, ini benar. Tidak lengkap ya. Atau lebih baik lagi bersifat sebagian, ekmeros, parsial, bersifat parsial. Oke, nah ayat 10 ini inti yang banyak diperdebatkan di sini ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, hotan DLT toteleon di sini ya. Jika yang sempurna tiba. Nah, kata yang sempurna di sini berasal dari kata teleon, ya teleon. Dan teleon di sini artinya apa? Teleon itu kalau Anda lihat di bawah ya, di bawah Alkitab itu ada semacam leksikon cepat di situ. Dan leksikon cepat itu mengatakan bahwa
teleon itu kalau di sini artinya complete perfect. Complete perfect. Ya, jadi bisa diterjemahkan sempurna, bisa diterjemahkan complete, lengkap. Lengkap ya. Sebenarnya bisa juga diterjemahkan dewasa sebenarnya. Dewasa. Bisa. Um, atau mature lah, mature ya, dewasa. Jadi, nah, kalau kita lihat konteksnya, sebenarnya yang dimaksud sempurna di sini itu pengertiannya komplit. Gitu. Itu yang paling paling benar, komplit. Mengapa? Konteksnya dia sedang mengkontraskan di ayat 9 yang kita ketahui itu ekmeros, yaitu in part, yaitu parsial. Parsial atau sebagian-sebagian. Yang kita nubuatkan itu juga ekmeros, ekmeros. Jadi juga bersifat sebagian. Jadi kontrasnya di ayat 10 adalah ketika yang, nah sebenarnya lebih tepat lagi kita bukan ngomong sempurna di sini. Tapi jika yang lengkap. Nah, jika yang lengkap itu adalah pengertian yang benarnya sebenarnya, yang lengkap. Jadi sempurna di sini dalam pengertian sudah lengkap, sudah finish gitu. Nah, kalau diterjemahkan lengkap, itu akan memperjelas kontroversi karena kebanyakan orang berkata sempurna. Sempurna itu siapa? Yesus sempurna dan sebagainya. Oke. Tapi ini bukan bicara soal sempurna nggak ada salah sebenarnya. Ya. Ini sekali lagi, ini bukan bicara soal sempurna nggak ada salah. Karena kalau kita bicara mengenai nggak ada salah, nubuat juga dari awal nggak ada salah gitu. Ya, ayat 9 kan, nubuat kita tidak sempurna. Itu sekali lagi bukan bicara mengenai tidak ada salah sebenarnya. Karena nubuat memang tidak ada salah. Ya, jadi bukan bicara salah nggak salah di sini, tapi bicara mengenai in part tadi, in part ya, in part. Ya. Saya jadi ini, makanya saya coba kasih lihat deh ini yang Alkitab yang baru yang saya terjemahkan ya, Alkitab yang baru yang saya terjemahkan. Ya. Oke. Oke. 1 Korintus 13 ayat 10 misalnya. Oke, di sini saya masih memakai kata sempurna. Tapi coba perhatikan ini ya terjemahan saya yang baru ini di ayat 8 ya. Kasih tidak akan pernah berlalu, tapi nubuat-nubuat akan dihentikan. Dan karunia bahasa-bahasa akan berakhir. Sebentar. Karunia di sini kayaknya mestinya ini deh. Italics ya. Yaudah, karunia bahasa-bahasa akan berakhir. Demikian pula karunia pengetahuan akan dihentikan. Ini juga mestinya italics. Coba. Ini mesti saya cek nih. Kok hilang italicsnya? Oke, nggak masalah. Tidak masalah. Terus ya. Drive Google saya terjemahan Alkitab, terjemahan 1 Korintus. Pasal 13. Oke, ini ada ini kok italics sebentar ya. Mana cara ini? Ya, karunianya ini miring, cetak miring kok. Oke, berarti kesalahan ada di sorry ya. Korintus 13. Oh iya benar. Di sini kok nggak ada ya. Oke, mestinya kita kasih italics.
Dan kita kasih italics. Oke. Oke. Ya, inilah makanya tetap harus ada proofread ya. Baik. Oke, jadi intinya sebab kita mengetahui secara sebagian saja dan kita bernubuat secara sepotong-sepotong. Tapi pada waktu yang sempurna itu tiba, maka yang sebagian itu akan dihentikan. Ya, oke. Kita lihat di sini, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi secara bahasa aslinya, hotan DLT toteleon. Maka dan to ekmeros. Tadi ekmeros ini kan dia 9. Ekmeros. Yang sebagian. Jadi yang tidak sempurna ini bicara mengenai yang sebagian di sini ya. Kayaknya coba. Sangat jelas sekali bahwa yang sebagian akan dihentikan. Ketika yang lengkap tiba, yang sebagian akan dihentikan. Ya, sangat tegas sekali sebenarnya. Jadi apa ini? Jadi toteleon di sini kalau kita pahami sebagai yang lengkap, karena kontras dengan yang sebagian, ekmeros, maka tidak lain tidak bukan, ekmeros ini kan sedang bicara soal apa? Pewahyuan yang bersifat sebagian, yaitu misalnya karunia berkata-kata dan pengetahuan, karunia bernubuat, ya, karunia bahasa lidah, dan sebagainya. Itu semua adalah pewahyuan yang bersifat parsial. Jadi satu orang dapat sedikit di sini, kemudian besok nanti ada yang dapat lagi di tempat lain, nubuat yang lain lagi. Ya. Nanti ada orang dapat karunia berbahasa ya di tempat lain. Jadi semua ini kan pewahyuan-pewahyuan yang bersifat parsial gitu. Tapi ketika yang lengkap tiba, nah yang lengkap itu apa? Pewahyuan yang lengkap itu apa gitu? Pewahyuan yang lengkap itu adalah Alkitab sebenarnya. Itu sudah tidak lari dari Alkitab ya. Apalagi kalau kita melihat di sini bentuknya netral nih yang sudah sering kita garis bawahi. Bentuknya netral di sini toteleon gitu ya. Sangat jelas sekali mengacu kepada Alkitab gitu ya. Jadi Alkitab adalah pewahyuan yang sudah lengkap sebenarnya. Sudah lengkap. Sudah sempurna, sudah lengkap. Dan ketika kelompok-kelompok siapapun itu yang kita mau bernubuat terus, kita mau berbahasa lidah terus, lain sebagainya, maka secara tidak langsung mereka mengatakan bahwa Alkitab itu belum teleon. Ya, Alkitab belum teleon, Alkitab belum sempurna, belum lengkap sebenarnya. Ya, jadi itu yang mereka ingin katakan sebenarnya. Alkitab belum teleon karena mereka menyangkal ini. Karena kan kalau yang teleon sudah tiba, yang ekmeros ini sudah dihentikan. Ya. Apapun yang mereka argumentasikan bahwa nubuat masih ada dan lain sebagainya, dan teleon di sini mengacu kepada Yesus Kristus walaupun nggak masuk akal. Ya. Nomor satu, Yesus Kristus kita nggak mungkin bicara soal lengkap. Yesus Kristus, apanya yang lengkap dari Yesus Kristus gitu kan? Nggak ada ya. Nah ini kan lengkap, kita bicara lengkap ya, finish ya, sempurna. Itu mengacu pada Alkitab gitu. Dan tapi kalaupun mereka misalnya ngotot ya, bahwa enggak, ini pokoknya Yesus Kristus ini bukan Alkitab, berarti mereka menyangkali bahwa Alkitab itu sudah teleon. Ya, Alkitab itu adalah pewahyuan yang sudah lengkap gitu. Mereka menyangkali itu berarti sadar atau tidak sadar. Nah mungkin kebanyakan mereka kalau ditanya seperti itu, mereka bilang, oh enggak lah, saya percaya Alkitab sudah lengkap, ya sudah sempurna dan lain sebagainya. Ya, tapi dengan mereka masih bersikuku ada nubuat dan lain sebagainya, sebenarnya mereka sudah tidak konsisten ke arah sana. Ya. Baik, dan ya ada banyak yang tentunya melawan ini. Dan salah satu argumen yang sering mereka pakai bahwa ini tidak mungkin mengacu kepada Alkitab
ya, yang mereka argumentasikan adalah bahwa uh, uh, ini saya tulis saja ya. Oke. Baik. Ya, ini nabrak halaman 7-nya nggak nih? Oke. Jadi kita bilang bahwa kaum karismatik ya, menolak bahwa ayat 10 ya, kita bicara soal 1 Korintus 13. Jadi ayat 10 udah jelas. Berbicara mengenai Alkitab. Alkitab atau kanon. Ya. Karena ya, argumen mereka antara lain satu bahwa ya, konsep kanon ya, belum ada waktu itu. Konsep kanon aja belum ada waktu itu, tanya ya. Dan Jemaat Korintus ya, tidak mungkin bisa memahami bahwa yang Paulus maksud adalah kanon Alkitab. Oke, jadi poin 1 dengan poin 2 ini berhubungan. Ya, jadi mereka ingin berargumen bahwa kanon itu kan baru muncul belakangan, katanya. Ya, ini yang ditanyakan oleh Joshua ya. Mereka berdalih, Pak, katanya Paulus aja nggak tahu bahwa akan ada Alkitab. Bagaimana mungkin itu menjadi Alkitab? Nah, ini dia yang mau kita bahas. Jadi mereka berargumen ya, bahwa konsep kanon belum ada waktu itu. Ya, salah satunya yang Joshua tanya ini misalnya, Paulus aja nggak tahu Alkitab bakal ada gitu kan. Jadi bagaimana mungkin dia menulis itu adalah Alkitab? Gitu. Dan kemudian selain Paulusnya nggak tahu tentang Alkitab, jemaat Korintusnya juga tidak mungkin memahami bahwa itu adalah kanon Alkitab, gitu. Nah, sebenarnya justru ketika kita belajar kelas bibliologi inilah menjadi sangat jelas bagi kita bahwa ini argumen yang sangat lemah, gitu, sangat lemah. Ya. Coba kita bilang ya. Ya, kita jawab pakai warna lain lagi ya. Kita jawab ya, satu kita bilang konsep kanon jelas sudah ada. Ya, bahkan sudah ada kanon PL pada waktu itu. Jadi tidak pernah, ya sekali lagi tidak pernah jemaat eklesia Tuhan ya, itu tanpa kanon sebenarnya. Bahkan orang-orang Kristen dari awal itu sudah punya kanon dari awalnya. Yaitu apa? Kanon perjanjian lama. Ya, mereka sudah punya kanon. Dan kita bisa melihat bagaimana di dalam surat-surat rasul-rasul dan lain sebagainya. Itu ya, di dalam surat rasul-rasul mereka mengutip perjanjian lama secara otoritatif. Gitu. Jadi artinya ya gampang sekali mereka bilang ada tertulis. Jadi di dalam benak semua orang percaya perjanjian baru dari awal itu bahwa perjanjian lama itu firman Tuhan, itu sudah kanon, sudah settled gitu ya, sudah jelas gitu. Nah, konsep kanon jelas sudah ada, bahkan sudah ada kanon PL. Jadi kalau misalnya ada kanon PL ya, kita bisa berkata lagi, konsep kanon jelas sudah ada, bahkan sudah ada kanon PL, ya. Dan sangat masuk akal sebenarnya, ya, bahwa Tuhan akan memberikan ya, kanon baru, ya, yaitu PL plus PB, artinya menambahkan PB. Kita tahu bahwa di abad pertama, ya, mereka sudah pegang PL, dan mereka juga menyadari bahwa ini ada sesuatu yang baru, gitu kan? Dan
tidak terlalu berlebihan bagi orang-orang yang sudah punya konsep kanon untuk berpikir bahwa kalau begitu pasti akan ada kanon yang baru lagi, atau ada penambahan pelengkapan terhadap kanon PL ini. Gitu. Itu sangat masuk akal sebenarnya. Gitu ya. Itu sangat jelas. Dan dua, ya supaya ini saya taruh sini aja, dua. Jelas dari surat-surat PB ya bahwa jelas dari surat-surat PB bahwa orang-orang percaya ini sudah menerima ya, tulisan rasul-rasul sebagai firman Tuhan yang akan menjadi kanon baru. Paulus bisa menulis kepada jemaat Tesalonika, kamu menerima firman yang kami sampaikan bukan sebagai perkataan manusia, tapi sebagai apa? Kata-kata Allah. Dan lebih jelas lagi adalah misalnya Petrus ya, mengacu kepada tulisan Paulus. Ingat nggak ini? Ini nggak boleh lupa ya. Ini di bibliologi ayatnya 2 Petrus 3. Ya, 2 Petrus 3, Paulus mengacu kepada tulisan Paulus sebagai apa? Masih ingat? Sebagai grafik. Ya. Paulus mengacu kepada tulisan Paulus sebagai grafik, sebagai kitab suci. Loh, jadi ini membuyarkan narasi yang mau dibangun ini oleh kaum karismatik di sini ya, bahwa konsep kanon belum ada pada waktu itu. Ya. Dan Paulus aja nggak tahu bahwa akan ada Alkitab. Loh, dari mana mereka bisa membuat pernyataan yang begitu berani? Bahwa Paulus aja nggak tahu bahwa akan ada Alkitab. Dari mana kamu tahu apa yang Paulus tahu dan tidak gitu? Sedangkan Petrus saja bisa mengacu kepada tulisannya Paulus bahwa ini adalah kitab suci gitu. Berarti orang-orang di abad pertama tahu bahwa Tuhan sedang menurunkan apa? Grafe-grafe yang baru, kitab-kitab suci yang baru yang bisa dengan sangat sederhana dikoneksikan bahwa itu akan menjadi kanon yang baru gitu. Karena mereka sudah punya konsep kanon, semua orang Kristen sudah menerima kanon PL, jadi mereka punya contoh. Ini ada contoh kanon PL. Kemudian mereka menyadari bahwa melalui rasul-rasul, ya, Tuhan sedang memberikan grafe-grafe yang baru, kitab-kitab suci yang baru. Jadi saya sangat yakin bahwa Paulus tahu akan ada kanon yang baru. Sangat yakin sekali, ya. Sangat yakin sekali bahwa Paulus tahu akan hal itu. Bahkan dia ada mengutip Injil Lukas sebagai grafik, ya, dan lain sebagainya. Nah, plus kita kasih poin nomor 3, ya, kita kasih poin nomor 3 bahwa ya, kalaupun Paulus tidak tahu, yang sebenarnya tidak mungkin. Paulus pasti tahu sebenarnya. Tapi kalaupun Paulus tidak tahu, Tuhan bisa memberikan nubuat ini tanpa Paulus memahaminya dengan sepenuhnya. Jadi gini, tidak semua nubuat itu harus dipahami oleh nabi yang memberikan nubuat gitu. Nah, ini jelas di dalam Perjanjian Lama juga banyak. Ya. Misalnya ada nubuat di Perjanjian Lama tentang Mesias. Ya, bahwa Mesias akan menderita. Apakah si nabi sudah paham benar menderitanya seperti apa? Kan enggak juga. Mereka hanya melihat samar-samar saja. Ya. Ada nubuat tentang Yesus dijual dengan 30 keping perak. Apakah mereka sudah tahu pasti detil-detilnya? Kan enggak juga. Mereka hanya melihat samar-samar saja. Gitu. Ya, jadi ada banyak nubuat yang artinya pemberi nubuatnya tidak begitu tahu pasti gitu. Jadi kalaupun mereka mau berkata bahwa Paulus nggak ngerti tentang kanon, yang sebenarnya nggak mungkin gitu, itu pun tidak menghilangkan bahwa Totelion ini adalah Alkitab. Gitu. Oke, coba kita lihat pertanyaan Joshua ya. Jika dikatakan karena diberikan PL,
maka akan diberikan PB seperti jawaban nomor 1. Maka bagaimana jika mereka menanyakan bahwa akan ada kanon lain lagi setelah PB atau tidak? Ya kita bilang tidak. Gitu. Dia bilang tidak selama kita masih di zaman gereja ini. Ya, selama kita masih di zaman gereja. Karena pemberian PB itu adalah setelah zaman Israel selesai. Gitu. Zaman Israel selesai, masuk ke dispensasi baru, ya maka ada instruksi baru. Nah, bisakah ada kanon baru lagi? Kalau misalnya kita sudah selesai dari zaman dari zaman gereja ini, saya tidak menutup kemungkinan misalnya di milenium, ya bisa jadi di milenium ada kanon baru lagi, ya saya tidak menutup kemungkinan itu. Ya. Karena apa? Situasinya sudah sangat berbeda. Anda bisa bayangkan nggak situasi di milenium itu, wow, sangat berbeda total gitu. Dunianya secara fisik berbeda. Misalnya di sekarang ini kan kita boleh makan apa aja. Ya. Nanti di milenium apakah kita boleh makan apa saja atau kita jadi vegetarian lagi? Nah, kita belum tahu ini. Ya, misalnya di milenium. Kenapa? Karena di milenium nanti katanya apa? Singa pun nggak makan domba lagi. Singa sama domba bareng-bareng. Jadi binatang aja dijadikan vegetarian. Apakah manusia akan jadi vegetarian di milenium? Kita belum tahu saat ini. Kita belum tahu saat ini ya. Tapi bisa jadi pokoknya akan ada aturan-aturan baru. Oke, jadi kita nggak usah ngomong itu, gitu ya. Ya, jadi jelas kita bicara mengenai kanon tertutup. Ya, kanon tertutup. Ya, maksud kita adalah tentunya untuk masa sekarang ini dia jelas tertutup ya. Dan rata-rata karismatik ya, atau Pantekosta sepertinya masih mau berpegang pada kanon tertutup gitu. Ya, karena mereka tidak mau nambahin kitab-kitab gitu kan. Tapi dengan mereka menambahkan yang lisan, nubuat lisan, sebenarnya melemahkan. Ya, melemahkan. Nah, kembali ya, kita melihat di sini. Jadi ya, ini adalah argumen utama mereka. Ini adalah argumen utama mereka untuk menolak bahwa ayat 10 itu adalah berbicara mengenai Alkitab. Oke, baik. Untuk lebih lengkapnya lagi, Anda bisa membaca. Jadi ini saya hanya ringkas sedikit-sedikit. Sebenarnya saya sudah menuliskan ini di sebuah artikel di mana saya mengeksegesis 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10, bukan sampai 8 sampai 13 bahkan. Ya, jadi dikaitkan dengan ayat 11, ayat 12 dan bahkan ayat 13-nya juga, karena ada argumen-argumen lain lagi dari situ, tapi saya tidak akan bahas semuanya. Anda bisa baca secara lebih spesifik, itu ada di website Grafe. Kalau belum ada mestinya di website Grafe ya, atau mungkin saya sudah masukkan juga ke ini, ke sistem kita belum. Oke, belum. Tapi Anda bisa cek di website Grafe. Anda tahu nggak website Grafe gimana? Website Grafe ya. Coba saya kasih lihat website Grafe. Oke, website Grafe di multimedia ada download ya, download kemudian artikel gratis di sini. Oke, artikel gratis, dan di sini ada banyak ya artikel-artikel online. Salah satunya adalah wow, kok nggak ada ya sini ya? Mestinya ada. Jadi hilang.
Oke, ini karena kita pindah website kita kan berubah ya. Kalau Anda masih ingat website lama kita, jadi sudah berubah. Jadi mesti saya masukin lagi nih kayaknya. Kayaknya waktu itu saya bikin di yang website lama, jadi belum sempat kebawa ke website yang baru. Oke, kalau enggak saya masukkan di ini aja deh. Saya masukkan di sistem kita. Oke. Coba kita lihat di sini. Oke, ini. Oke, ini dia. Oke, baik. Oke. Ya, dan kita akan break sebentar. Ya, break sebentar. Oke, saya sudah masukkan ke sistem. Ya, dan Anda bisa download di sistem. Jadi saya harus ingat masukkan ke website lagi karena rupanya sempat hilang. WA group ya. WA group. Ya oke, nanti saya masukkan WA group juga kalau gitu. Oke, baik, kita break sebentar. Ya, sekitar 5 menit ya. Oke, baik. Jadi kita memulai lagi rekaman kita setelah tadi break sebentar. Dan kembali ke sini ya, serangan praktis terhadap Alkitab. Jadi kalau misalnya kita berkata bahwa nubuat masih ada, bahasa lidah masih ada, dan berbagai karunia pengetahuan itu tadi. Misalnya Tuhan singkapkan sama saya, kamu begini. Itu kan kayak karunia pengetahuan. Gitu ya. Maka kita sebenarnya membuat Alkitab bukan lagi firman Tuhan yang sempurna dan lengkap. Dan kita menolak sufficiency of the Bible karena kita berkata bahwa kehidupan Kristen yang sepenuh-penuhnya itu memerlukan karunia-karunia ini. Memerlukan karunia-karunia ini berarti Alkitab bukanlah belum cukup. Ya, Alkitab belum cukup. Jadi kita menolak sufficiency of the Bible. Dan ini masuk ke poin 2. Masuk ke poin 2. Dengan demikian maka berarti kita juga menambahkan pewahyuan padahal Tuhan sudah menghentikannya. Menambahkan pewahyuan, menambahkan informasi sehingga kita melihat bahwa ini bertolakan dengan apa yang dikatakan di Wahyu pasal 22. Nah, saya yakin kita cukup familiar dengan ayat ini. Ya. Wahyu 22 mulai dari 18 dikatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Oke, jadi tidak boleh ditambahkan lagi. Tuhan tidak mau menambahkan, tidak akan menambahkan pewahyuan lain lagi. Ya, dan ada yang berkata begini, ini hanya menutup kitab Wahyu saja. Jadi ada yang bilang gitu kan, ini hanya menutup kitab Wahyu, tidak menutup Alkitab. Tapi kita bilang, loh, kok aneh gitu. Apakah Tuhan akan berbuat seperti itu? Ya, apakah karena gini, kebanyakan karismatik tetap tidak mau menambahkan kitab lain, ya. Jadi kelompok karismatik itu cukup aneh, ya, karena di satu sisi mereka mau percaya kanon tertutup, ya. Jadi kita bukan bicara soal bidat yang kayak Mormon, di mana Mormon memang benar-benar menambahkan kitab lain, yaitu kitab Mormon, gitu kan. Tapi kalau kita bicara dengan kaum Pantekosta karismatik,
mereka menerima Alkitab itu sudah fix 66 kitab. Jadi uh, kebanyakan Pentakosta karismatik tidak akan mau menambah kitab lain. Dan kalau ditanya, ini mereka bisa saja memakai ayat ini sebagai pendukung. Oh, ini sudah kanon tertutup, buktinya di sini Tuhan bilang tidak boleh tambahkan lagi. Tapi kemudian mereka berkata, tapi kalau lisan boleh ditambahkan gitu. Nah, ini kan tidak konsisten gitu sebenarnya. Tidak konsisten. Jadi ini lucunya, di mana kebanyakan kelompok Pentakosta karismatik percaya kanon tertutup. Mereka percaya kanon tertutup biasanya. Ya, kalau kita tanya. Makanya yang sering ditanya di seminar-seminar kan oleh Pak Suhento ataupun oleh saya kadang-kadang, apakah kalian percaya Alkitab ini satu-satunya firman Tuhan? Dan kebanyakan orang Pentakosta karismatik akan bilang dia percaya itu gitu. Dia percaya karena memang posisi Pentakosta karismatik itu percaya kanon tertutup sebenarnya. Ya, kanon tertutup. Cuman tidak konsisten. Tidak konsisten karena mereka percaya kanon tertutup, namun tidak boleh nambah kitab lain lagi, tapi bisa ada nubuat lisan gitu. Yang tidak ini, ya. Karena begini. Ayat ini bukan hanya bicara soal kitab. Perhatikan ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini. Jadi, dia tidak spesifik mengatakan jika ada orang menambahkan kitab lain. Enggak. Jadi ini hanya pokoknya kalau ditambah kitab nggak boleh, tapi kalau ditambah nubuat lisan boleh. Enggak. Tidak dikatakan kitab, melainkan jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini. Jadi informasi tambahan lain lagi yang di luar dari apa yang sudah tercantum itu sudah menambahkan gitu. Menambahkan. Dan itu sudah tidak boleh lagi. Gitu. Karena pewahyuan sudah dihentikan oleh Tuhan. Sebagai contoh, di kitab mana kita mendapatkan informasi paling banyak tentang sorga dalam Alkitab? Okay. Di kitab mana kita mendapatkan informasi paling banyak tentang sorga? Ya mungkin kita bilang di kitab Wahyu. Dan itu benar. Karena kitab Wahyu jelas sekali sorga digambarkan secara dengan kata-kata yang gamblang ya. Kita baca di pasal 4 misalnya, kitab Wahyu pasal 4, di sorga itu ada tahta Allah, di sekeliling tahtanya ada pelangi. Kemudian di sekeliling tahta Allah ada 24 tahta lainnya, gitu kan. Kita membaca itu. Kemudian di depan tahta ada kayak lautan yang seperti kristal ya. Jadi kemudian kita membaca ada mesbah di sorga. Jadi sangat banyak sekali dijelaskan di situ tentang sorga. Nah, lalu apa jadinya kalau kita mengikuti polanya Pentakosta karismatik yang masih percaya ada mimpi, penglihatan, nubuat lain sebagainya? Kan ada banyak sekali buku-buku dari kalangan Pentakosta karismatik tentang orang-orang yang katanya mengklaim dibawa ke sorga. Ada yang anak kecil, ada yang orang dewasa, ya. Dan mereka akan ada ngomong gitu. Dan ketika mereka menceritakan, oh saya dibawa oleh Tuhan ke sorga. Lalu dia deskripsikan sorga. Nah tentu deskripsinya ini menambahkan sesuatu yang tadinya tidak ada dalam Alkitab begitu. Ya kan? Misalnya dia bilang seperti ada, kalau nggak salah saya ada baca di mana ada anak kecil yang katanya mengklaim ke sorga. Lalu dan ini saya agak nggak begitu ingat pasti ya, tapi ada banyak informasi yang ditambahkan. Kalau saya nggak salah dia ada bilang ada anjing atau apa gitu di sorga gitu. Saya lupa persis. Pokoknya ada informasi-informasi tambahan yang dia berikan gitu. Dan itu pasti, karena kalau misalnya tidak ada informasi tambahan yang diberikan, juga nggak seru cerita dia, gitu kan. Dia kan pasti harus cerita di apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, gitu kan. Nah, jadi pasti ada informasi tambahan lah, gitu. Jadi berdasarkan informasi mereka, yang katanya mengklaim pergi ke sorga itu, kita mendapatkan gambaran yang lebih tentang sorga daripada yang tercantum dalam Alkitab. Nah, itu sudah menambahkan sebenarnya.
menambahkan gitu. Dan itu sangat salah gitu. Sangat salah karena Tuhan bilang jangan menambahkan. Dan Tuhan tidak membatasi bahwa yang dimaksud menambahkan ini jangan menambahkan kitab gitu. Enggak, bukan. Ya. Tapi jangan menambahkan sesuatu. Ya. Oke, ada pertanyaan apa ini dari Joshua? Mereka berdalih, Pak, katanya yang dimaksudkan pewahyuan itu pun secara khusus hanya untuk pribadinya saja, bukan untuk secara umum, sehingga harus dituliskan menjadi suatu kitab. Gimana, Pak? Ya nggak bisa begitu. Apa tujuannya Tuhan? Berarti sama juga tidak sufficient, tidak. Kita bilang berarti sama juga Alkitab tidak cukup. Kenapa Tuhan harus memberikan wahyu tambahan kepada dia gitu? Berarti Alkitab tidak cukup bagi dia. Ya. Dan ya, buktinya mereka yang dalam golongan Pentakosta karismatik ini, mereka tidak keep untuk diri mereka sendiri gitu. Mereka membagi-bagikannya. Ya misalnya mereka bernubuat itu kan untuk orang lain juga. Gitu. Mereka sampaikan nubuat mereka di gereja mereka. Gitu. Nah, jadi kalau dibilang hanya untuk pribadi, nomor satu enggak. Buktinya mereka bagikan pada orang lain. Gitu ya. Dan nomor dua untuk pribadi pun salah sebenarnya. Karena apa tujuannya gitu. Itulah sufficiency of the Bible. Artinya gini. Oke, Tuhan tidak kasih tahu kita misalnya kita harus menikah dengan siapa. Dan itu kan maunya kita sebenarnya. Maunya kita. Artinya misalnya orang-orang muda saat ini. Ya, di kelas ini banyakkan orang muda atau orang yang sudah tua. Orang muda yang ini, yang belum menikah. Mungkin kita pikir, oh alangkah enaknya kalau Tuhan tiba-tiba ngomong di kuping saya harus menikah sama siapa. Wah, tenang deh. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi, mesti nyari, mesti udah jelas Tuhan udah langsung kasih tahu nikahi si A gitu. Kan kedagingan kita maunya seperti itu sebenarnya. Gitu. Tetapi bukan itu cara Tuhan bekerja gitu. Ya. Tuhan mau kita apa? Kita menyelidiki firman-Nya, kita tahu prinsip-prinsipnya, ya. Dan prinsip-prinsip itu kita terapkan dalam kehidupan. Gitu. Nah, kita belajar menilai orang lain berdasarkan penilaian rohani. Nah, itu salah satu bagian dari mencari pasangan hidup misalnya kan. Mau nggak kita memakai prinsip-prinsip rohani untuk membuat penilaian terhadap orang? Karena ya semua kita kan, siapapun yang kita temui kan pasti kita ada impresi, ada penilaian. Ya. Oh orang ini begini, orang ini begini. Kita pasti menilai-nilai lah, namanya manusia pasti. Ya. Cuman kita mau pakai kriteria apa untuk menilai gitu. Nah daripada Tuhan kayak semacam kasih bom aja langsung, ting kamu menikah sama si ini. Ya. Bukankah Tuhan lebih ingin kita memakai prinsip dalam Alkitab, ya, sambil berdoa sama dia, meminta tuntunan dia. Saya tidak berkata Tuhan tidak menuntun loh ya. Tuhan menuntun. Tuhan menuntun. Ya. Saya sendiri sangat merasakan tuntunan Tuhan dalam banyak aspek hidup saya. Dan ya kita pakai ini prinsip-prinsip firman Tuhan dan kita pakai itu untuk menilai, untuk ini. Jadi itu baru kita bertumbuh gitu sebenarnya. Jadi kembali ke masalah sufficiency of the Bible tadi itu, ya, sufficiency of the Bible, dan ya jadi itu argumen yang ini ya, yang tidak benar situ. Oke, ya jadi kita lihat di sini Wahyu 22 di sini juga ya, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh menambahkan. Yang tidak boleh ditambahkan itu bukan cuma kitab gitu, tapi tidak boleh menambahkan apa? Sesuatu kepada perkataan-perkataan ini. Lalu ada lagi yang bukan hanya ngomong dibawa ke sorga, ada yang katanya dibawa ke neraka. Ada yang katanya dibawa ke neraka gitu. Lalu dia jelaskan, saya pernah baca satu buku oleh siapa ya? Namanya saya agak lupa, ada Baxter-nya gitu. Agak lumayan terkenal, mungkin ada yang pernah baca juga. Apa Margaret Baxter atau apa, pokoknya ada Baxter kalau nggak salah. Lalu wanita ini mengklaim dia dibawa oleh Tuhan Yesus tur ke neraka
Lalu dia bilang neraka itu kayak tubuh manusia. Jadi ada kaki neraka, ya, ada tangan neraka, ada kepala neraka, ada. Jadi bagian-bagian neraka itu kayak bagian tubuh manusia. Lalu Tuhan Yesus bawa dia satu persatu. Ini saya pernah baca bukunya, walaupun sekilasnya. Lalu dia di Boton Yesus ya mengunjungi tuh satu-satu bagian itu, kaki neraka gimana. Nah, oke, itu saja kan sudah menambah informasi sebenarnya. Alkitab nggak ada ngomong soal neraka itu dibagi menjadi kayak bagian tubuh, ada kaki neraka, tangan neraka. Lalu si wanita ini yang saya agak lupa namanya, kalau nggak salah namanya Baxter, apa nama belakangnya Baxter ya. Si wanita ini mendapat wahyu dari Tuhan, dia dibawa ke neraka, dan dia menyingkapkan sesuatu kepada kita yang kalau dari Alkitab saja kita nggak akan tahu gitu. Itu kan berarti menambahkan gitu, menambahkan sesuatu. Ya. Itu kan bertentangan dengan ayat ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan ini. Gitu. Nah, makanya kita bilang bahwa makanya supaya konsisten dan alkitabiah, memang Tuhan pasti menyetop pewahyan-pewahyan itu. Kalau Tuhan tidak stop, dia yang melanggar firman-Nya sendiri nanti. Nah, kita lihat di sini kan. Jadi menambahkan pewahyuan padahal Tuhan sudah menghentikannya sehingga membuka peluang masuknya informasi yang salah. Ya karena ya informasi itu nggak ada dalam Alkitab. Ya, jadi begini, misalnya lalu ada lagi orang karismatik yang bilang begini. Kan gampang, tinggal kita cek dengan Alkitab katanya. Kalau yang sesuai Alkitab kita terima. Jadi nubuat kita cek dengan Alkitab. Kalau yang sesuai dengan Alkitab kita terima, yang bertentangan dengan Alkitab kita tolak katanya. Tapi nggak bisa, secara praktiknya nggak bisa seperti itu. Kenapa nggak bisa seperti itu? Ya, nomor satu, kalau misalnya semua isinya itu adalah hal-hal yang sudah ada tercantum dalam Alkitab. Misalnya satu orang kasih nubuat. Lalu semua isi nubuat dia itu adalah hal-hal yang sudah ada dalam Alkitab. Maka sebenarnya nubuat dia itu nggak ada gunanya. Artinya semua yang dia katakan itu sudah ada dalam Alkitab. Nggak perlu lagi dia nubuatkan sebenarnya. Ya. Tetapi kebanyakan tentunya yang namanya mereka bernubuat hari ini pasti adalah hal-hal yang tidak ada dalam Alkitab gitu. Dan tidak bisa dikonfirmasi benar atau enggak dari Alkitab. Misalnya nggak usah jauh-jauh. Contohnya tadi aja yang saya bilang. Si wanita ini yang mengklaim dia dibawa oleh Tuhan Yesus ke neraka. Lalu neraka itu kayak tubuh manusia. Ada kaki neraka, ada tangan neraka. Itu kan kita nggak bisa. Maksudnya kalau kita berkata nubuat masih ada. Kita nggak bisa mengkonfirmasi itu dari Alkitab. Karena Alkitab memang nggak ada ngomong neraka itu konturnya gimana atau ada ruangan apa aja di sana. Kita kan belum kasih tahu kita masalah itu. Ya, jadi ya kita bilang bahwa nggak bisa seperti itu. Ya itu menjadi kacau balau. Berarti dasar iman kita bukan lagi Alkitab saja, begitu. Jelas. Nah, sekarang ada informasi tambahan lagi, gitu. Oh, ternyata neraka itu begini. Tambahan di luar Alkitab nih. Oh, ternyata sorga itu begini di luar Alkitab itu. Dan makin lama makin banyak informasi dan banyak yang kita nggak bisa konfirmasi dari Alkitab. Dan di antara nubuat-nubuat yang baru ini pun ada yang bertentangan sebenarnya. Bertentangan gitu. Akhirnya dasar dirusak. Dasar dirusak. Orang Kristen tidak punya lagi dasar yang mantap. Tidak punya lagi dasar yang kokoh ya. Dan itu suatu serangan yang sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Ya, walaupun kebanyakan orang-orang ini, kebanyakan dari kalangan Pentakosta karismatik, ya mereka sepertinya mencintai firman Tuhan, tapi tanpa mereka sadar, dengan praktek mereka sedang menyerang dan merusak ini ya, firman Tuhan. Nah ini Joshua ada tanya lagi. Bagaimana Pak jika ada yang bersaksi bahwa dia pernah ke sorga seperti movie Heaven is for Real? Ini kan anak kecil itu kan yang menceritakan tentang anak kembali ke Yerusalem di Nebraska, nama Colton Burpo sakit dan semasa dia sakit hingga koma dibawa ke sorga
bisa melihat keluarganya sedang melakukan apa saja sama dia koma. Juga dia menggambarkan muka Tuhan Yesus dengan berambut pendek. Bagaimana respon saya terhadap fenomena ini? Ya, sekali lagi ini bukan pewahyuan dari Tuhan yang jelas. Ya. Karena kita bilang bahwa pewahyuan dari Tuhan sudah berhenti. Ya. Sudah pasti bukan dari Tuhan. Dan sekali lagi, ya, maka kita katakan di sini bahwa pasti deh dari buku itu, kalau kita baca buku Heaven is for Real itu, yang memang sangat populer sekarang. Ya, saya sendiri belum baca karena saya malas bacanya. Atau nonton filmnya, pasti ada informasi dari buku itu yang tentang sorga yang tidak ada dalam Alkitab, pasti. Ya, pasti. Ya. Dan itu sudah menambahkan sebenarnya. Ya, menambahkan. Oke. Sekarang kita masuk poin nomor 3 di sini. Ya, masuk poin nomor 3. Dia bilang tidak sesuai dengan fakta lapangan sehingga muncul doktrin baru seperti doktrin fallible New Testament prophecies. Ya, NT di sini singkatan dari New Testament atau perjanjian baru. Maksud saya adalah begini. Kalau misalnya orang mengklaim bahwa karunia bernubuat masih ada kok sampai hari ini, maka C tidak, atau poin 3 tidak sesuai dengan fakta lapangan. Fakta lapangannya nggak ada gitu. Atau ada yang bilang berkata karunia bahasa lidah masih ada sampai hari ini. Fakta lapangannya nggak ada. Yang muncul di gereja-gereja hari ini, sebagian gereja itu bukan karunia bahasa lidah sebagaimana dalam Alkitab, melainkan yang ada adalah nyerocos-nyerocos dan ya kalau kita bilang sendalama begitu ya. Istilahnya itu adalah gibberish, kalau orang dalam bahasa Inggris bilang gibberish, artinya apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Istilah yang cocok ini, sembarangan ngomong atau asal bunyi lah kita bilang. Ya, asal bunyi. Jadi katanya karunia bahasa masih ada, buktinya nggak ada gitu. Buktinya nggak ada. Ya. Yang mereka tampilkan di gereja-gereja itu bukan karunia bahasa. Itu nyerocos. Ya. Itu Anda ambil sembarangan orang yang bukan Kristen. Misalnya Anda minta orang Islam, orang Buddha, Anda selundupkan ke sana. Anda bilang sama mereka, coba kamu tiru ini. Bisa, mereka pasti bisa tiru gitu. Mereka observasi aja berapa kali, seperti ini, mereka tiru gitu. Bisa gitu. Itu gampang sekali ditiru kok. Saya aja yakin kalau saya mau tiru, saya bisa gitu. Tinggal saya lihat aja berapa kali. Ya. Apakah itu karunia bahasa, karunia Roh Kudus gitu kan? Apakah seperti itu karunia Roh Kudus? Kan enggak gitu. Jadi fakta lapangannya enggak ada. Kemudian karunia bernubuat. Oke, karunia bernubuat itu apa? Kan kita bilang pewahyuan dari Tuhan. Tapi fakta lapangannya apa? Kalau nubuat dari Tuhan, itu kan mestinya tidak ada salahnya gitu. Ya. Tidak ada salahnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, itu ada kriteria. Seorang nabi yang sejati dari Tuhan, itu tidak boleh salah. Tidak boleh salah. Gitu. Nabi yang dari Tuhan tidak boleh salah. Kalau dia salah, itu bukan nabi dari Tuhan. Oleh karena itu Yesaya, Yeremia, semua itu nggak pernah salah. Mereka bikin nubuat berkali-kali nggak pernah salah. Nah tetapi nabi-nabi, tanda kutip nabi-nabi yang ada sekarang ini di kalangan Pentakosta karismatik itu salah gitu. Mereka sering salah. Nggak usah jauh-jauh ya, yang berhubungan dengan berbagai prediksi mereka, nubuat mereka tentang politik lah. Ya, kayak di Amerika yang barusan, karena ini paling hangat di Amerika 2020 akhir November itu kan pemilu ya, dan rata-rata nabi-nabi karismatik semua menubuatkan Trump menang. Ya. Trump menang. Ada yang bilang menang jauh segala macam. Nyatanya Trump kalah. Ya saya nggak usah ngomongin masalah dicurangin atau enggak. Ya itu bisa iya bisa enggak. Tapi yang jelas dia kalah gitu. Secara realnya, maksudnya
ya akhirnya memang yang jadi presiden berikutnya Biden gitu kan. Um, dan ya dia kalah, ya berarti salah gitu. Nubuatnya salah. Ya, nubuatnya salah. Bahkan ada yang lalu sudah terbukti nubuatnya salah, akhirnya dia bersilat lidah. Tapi ada juga yang ngaku, oh ya salah. Nah, saya ada baca ada salah satu yang ngaku bahwa dia bingung kenapa dia salah, dia akan merenung kembali kepada Tuhan dan sebagainya. Ya sebenarnya yang harus dia renungkan adalah karena sebenarnya karena dia bernubuat itu sudah tidak ada gitu. Jadi tidak sesuai dengan fakta lapangan. Ya, tidak sesuai dengan fakta lapangan. Nah, karena kaum karismatik juga menyadari hal ini, akhirnya muncul doktrin baru. Nah, nih Tantio bilang Pak Roh Kudus salah kasih nubuat, dia bilang Pak. Ya. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan nih. Sehingga muncul doktrin baru seperti doktrin fallible New Testament prophecies. Nah, ini doktrin apa ini? Fallible New Testament prophecies. Coba kita ya ke sini sebentar. Akan tulis kita. Oke. Jadi doktrin fallible prophecies ya. Ini secara literal artinya kalau dalam bahasa Indonesia nubuat yang bisa salah. Nubuat yang bisa salah. Doktrin fallible prophecies ya. Ini dipopulerkan, saya nggak tahu dia yang pertama bikin atau dia cuma mempopulerkan, oleh seorang namanya Wayne Grudem. Wayne Grudem. Wayne Grudem ini lumayan terkenal sekarang. Ya, Wayne Grudem lumayan terkenal. Dia punya buku sistematika teologi yang yang sudah banyak diterjemahkan. Saya tidak begitu pasti apakah ke bahasa Indonesia sudah diterjemahkan atau belum. Tapi lumayan terkenal. Jadi Wayne Grudem ini seorang karismatik ya, yang Calvinis. Nah, ini makhluk aneh gitu ya. Makhluk aneh, tapi sekarang makin banyak yang seperti ini. Karena secara klasik biasanya Calvinis dengan karismatik itu biasanya bertolak belakang. Artinya kalau seorang itu Calvinis, contohnya gereja Reform, itu mereka tidak akan Pantekosta, tidak akan Pantekosta karismatik gitu ya. Dan kemudian sebaliknya juga sama. Orang gereja-gereja Pantekosta itu secara historis itu Arminian. Ya, jadi mereka kan dasarnya dari Wesley sebenarnya. Ya, dasar dari Wesley sehingga rata-rata bersifat non-Calvinis atau Arminian. Jadi gereja yang Pantekosta karismatik biasanya bukan Calvinis dan Calvinis biasanya tidak karismatik. Tapi ya, mulai ada sebagian yang Calvinis dan karismatik. Jadi Calvinis tapi menerima bahwa pewahyuan jalan terus. Nah, ini disebut New Calvinist biasanya. Ini namanya. New Calvinist. Jadi dipopulerkan oleh Wayne Grudem ya. Dan doktrin ini mengajukan ya, atau mengajarkan bahwa nubuat PEB itu berbeda kualitasnya dengan nubuat PL. Karunia bernubuat di PB itu berbeda dengan karunia bernubuat di PL. Mereka berkata bahwa nubuat PL itu bersifat bersifat tidak bisa salah. Tidak bisa salah. Tetapi nubuat PB menurut mereka ya, itu bisa salah. Bisa salah. Nubuat PB itu bisa salah. Karena menurut mereka itu Roh Kudus hanya sekedar memberikan
informasi kepada si nabinya ini. Nah, tapi informasinya ini masih istilahnya kasar gitu. Informasi kasar. Lalu si nabi ini yang harus mengolah informasi yang diberikan Roh Kudus ini kemudian disampaikan. Nah, kesalahannya bisa terjadi ketika si manusia ini mengolah informasi kasar yang diberikan oleh Roh Kudus sehingga dia salah menyampaikannya. Ya, begitu menurut teorinya si Wayne Grudem, ya teorinya si Wayne Grudem ini, yaitu doktrin fallible prophecies begitu. Adapun argumen-argumen mereka, ya, antara lain, argumen-argumen mereka antara lain misalnya, ya dia memakai contoh kasus nubuat Agabus, ya, di Kisah Rasul. Kemudian mereka berargumen dari 1 Korintus 14. Nanti kita akan lihat, ya. Oke, ini dua yang utama. Dua argumen utama mereka. Coba kita lihat. Contoh kasus Agabus di Kisah Para Rasul dulu, ya. Lihat di sini. Oke, adanya di Kisah Rasul Kisah Rasul sekitar berapa itu? 21 mungkin. Oke, waktu Paulus pulang dari perjalanan misi ketiga dan dia mau pergi ke Yerusalem waktu itu, ayat 8 ya, pada keesokan harinya kami berangkat dari situ, tiba di Kaisaria, kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem. Kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Ayat 10, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Sorry. Oke, jadi ini ada seorang nabi namanya Agabus, dan di sini dia bernubuat tentang Paulus. Dia ambil ikat pinggang Paulus, dia bilang, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat. Jadi dia bernubuat bahwa Paulus akan diikat oleh orang Yahudi dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Nah, menurut Wayne Grudem, nubuat ini salah. Gitu. Menurut Wayne Grudem, nubuat ini salah karena kalau kita baca seterusnya, akhirnya Paulus memang sampai ke Yerusalem, dan saya tidak tahu seberapa familiar kalian dengan ceritanya, mestinya familiar ya. Akhirnya dia sampai ke Yerusalem dan lalu dia dituduh, ya, cerita panjang kita perpendek saja. Dia dituduh karena ada orang-orang Yahudi dari Asia. Ingat bahwa Paulus di Asia itu kan sudah kayak banyak bertempur secara teologis ya dengan orang-orang Yahudi di sana. Jadi orang Yahudi di Asia ini sangat kesal dengan dia. Mereka ketemu dia di Yerusalem. Ketemu di Yerusalem lagi di bait suci. Dan mereka menuduh Paulus menajiskan bait suci dengan membawa orang non-Yahudi masuk. Gitu, ya. Dan akhirnya timbul kerusuhan dan orang Yahudi menangkap Paulus, mau menghakimi dia secara massal, begitu. Lihat nih ya, di pasal 21 ayat 28 di sini ya. Hai orang Indonesia, tolong, inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita.
Dan sekarang yang bawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Oke, gempar seluruh kota dan sebagainya. Dan ayat 31 Paulus diseret keluar. Ayat 31 sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia. Akhirnya sampai kabar kepada kepala pasukan yang belakangan kita tahu namanya Lysias. Dan kepala pasukan itu bergerak dan mengamankan Paulus lah intinya. Paulus lagi dipukulin. Waktu mereka sampai, Paulus lagi dikeroyokin. Lalu akhirnya diselamatkan oleh si kepala pasukan ini. Jadi ayat 33, kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Ya. Nah, lalu oleh Wayne Grudem, dia berkata, inilah bukti bahwa nubuat Agabus itu meleset. Ya. Menurut dia meleset. Mengapa? Karena katanya di ayat tadi berapa sih yang nubuat Wayne Grudem? Ayat ini ya, ayat 13. Ayat 11. Menurut nubuatnya Agabus, Paulus itu akan diserahkan oleh orang-orang Yahudi, ya, diserahkan oleh orang-orang Yahudi ke tangan bangsa-bangsa lain. Oke, bangsa-bangsa lain kita anggap di sini Romawi. Jadi menurut nubuatnya Agabus, Paulus akan diikat lalu diserahkan oleh orang Yahudi ke orang Romawi. Tetapi menurut Grudem, ini dia, kenyataannya adalah Paulus tidak diserahkan orang Yahudi, melainkan direbut oleh si kepala pasukan, yaitu si Lysias itu. Sehingga Grudem berargumen, ini adalah contoh nubuat yang gagal karena si Agabus ini salah menafsirkan informasi yang diberikan Roh Kudus kepada dia, gitu. Nah, tetapi mereka terus menekankan bahwa ini beda dengan di PL. Ya, beda dengan di PL. Kalau di PL itu nggak bisa salah. Kenapa? Karena di PL ada aturan yang sangat tegas bahwa kalau ada nabi salah bernubuat, dia nabi palsu dan dia harus dihukum mati, gitu. Sehingga kalau standar itu diterapkan di PL dan diterapkan di PB juga, maka akan jadi kacau. Mestinya Agabus dilempar batu kalau begitu. Nah, oke, jadi argumennya panjang lebar di sini. Saya tidak akan bahas semua argumennya. Ya, saya tidak akan bahas semua argumennya. Tapi saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal. Misalnya, apa kata Paulus sendiri? Jadi begini, kita bilang ini tidak salah karena diserahkan di sini. Kata diserahkan di sini, ya. Itu tidak harus berarti kayak semacam ada delegasi apa segala macam. Pokoknya bahwa terjadi pertukaran pergantian ini, terjadi pergantian otoritas atas Paulus. Tadinya dia berada di bawah otoritas orang Yahudi yang lagi gebukin dia. Kemudian otoritas itu berpindah kepada Romawi di situ. Nah, itu sudah bisa dihitung diserahkan gitu. Bahkan Paulus sendiri memberikan di Kisah Rasul 28. Apa yang Paulus katakan di Kisah Rasul pasal 28 waktu akhirnya Paulus sampai di Roma, ya. Nah, apa yang Paulus katakan di ayat ini, ayat 17. Paulus sampai di Roma, dia bilang 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem, dan apa dikatakan di sini? Diserahkan kepada orang-orang Roma. Jadi Paulus sendiri mengiyakan nubuatnya si Agabus bahwa dia diserahkan kepada orang-orang Roma. Ini adalah Paulus sendiri yang mestinya dia yang paling tahu kan proses dia ditangkap dan segala macam. Dia yang sendiri paling tahu. Dan dia berkata bahwa dia ditangkap di Yerusalem dan diserahkan pada orang-orang di Roma. Jadi ini menggenapi apa yang dikatakan oleh Agabus sebenarnya. Ya, sangat jelas sekali di sini. Jadi
ya suatu hal yang sangat salah kalau dikatakan Agabus nubuatnya gagal gitu. Oke, kemudian argumen dari 1 Korintus 14 ayat, coba kita lihat ya. Itu di 1 Korintus 14, kita lihat di sini. Ini kan ada aturan-aturan. Coba kita baca dari 27 deh. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa-bahasa, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri. Oke, ayat 29 tentang nabi-nabi. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Nah, kata yang lain menanggapi apa yang mereka katakan di sini, itu dalam bahasa aslinya, ya, biarlah yang lain menilai, ya, let the other judge, gitu. Let the other judge, ya. Jadi tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 diantaranya berkata-kata, dan yang lain menghakimi atau menilai. Nah, Grudem menafsirkan ayat ini dan berkata, nah inilah bukti bahwa kalau nubuat PL itu bisa diterima semuanya, kalau nubuat PB itu jangan diterima mentah-mentah, itu dia. Jadi nubuat PB menurut dia, kalau ada nabi PB, nabi perjanjian baru, ya, yang hari ini di abad 21 pun ada menurut dia, lalu kasih nubuat sama kamu, itu jangan diterima utuh-utuh, tapi kamu harus pilah-pilah yang mana yang kira-kira benar dari Roh Kudus, yang mana yang mungkin dia salah tafsir. Tapi kita bilang ini sangat aneh sekali gitu, ya. Sangat aneh sekali. Jadi kalau misalnya kita imajinasikan skenarionya si Wayne Grudem ini, di gereja hari ini ada yang tiba-tiba bernubuat, lalu semua kita harus, wah, ini dinubuatkan ini berapa persen yang benar? Kan jadi kacau gitu. Ini kita akui nubuat dari Tuhan, tapi kita nggak tahu berapa persen yang benar gitu. Dan kita harus pilah-pilah lagi yang mana yang benar dan mana yang enggak. Oh, wow, Anda bisa membayangkan betapa luar biasa kacaunya seperti itu sebenarnya. Ya, luar biasa nggak jelasnya dan luar biasa parahnya. Apalagi ini, misalnya, ada nabi bernubuat, ya, lalu dia bilang, ya, dan ini bukan mengada-ngada, memang ada yang seperti ini, ya. Misalnya dia bilang sama seorang pemuda, kamu, Roh Kudus kasih tahu saya, kamu harus menikah sama pemudi ini, ya. Wah, pemudanya seneng, tapi pemudinya mungkin, tunggu dulu, nih harus dipilah-pilah nih, bener nggak nih? Jangan-jangan orangnya salah nih, jangan-jangan kamu dapat informasi kasar dari Roh Kudus, tapi kamu salah lihat atau apa gitu, kan jadi kacau sekali begitu. Jadi karena mereka ingin mempertahankan ada karya bernubuat, tapi mereka kebentur fakta lapangan bahwa seringkali ketahuan salah. Akhirnya mereka ciptakan doktrin yang sangat-sangat kacau ini, sangat merusak gitu ya sebenarnya. Sulit untuk membayangkan sesuatu yang begitu kacau begitu bisa diterima orang. Tapi mulai banyak diterima, ya. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud di ayat 29? Let the prophet speak 2 or 3 and let the other judge. Memang benar kalau ada nabi bernubuat itu memang harus dinilai. Tapi dinilai itu bukan berarti ada berapa persen yang benar. Dinilai itu adalah dia nabi dari Tuhan atau bukan gitu. Kalau nabi dari Tuhan berarti 100% bisa kita terima. Kalau bukan nabi dari Tuhan 100% kita buang gitu. Nggak ada yang kategorinya, oh ini nabi dari Tuhan tapi benernya 60% gitu. Nggak ada kategori seperti itu sebenarnya dalam Alkitab. Nggak mungkin ada, oh ini nabi dari Tuhan, tapi kita terima 70%, 80%. Dari mana Anda tahu? Persentasenya aja karena bingung. Ya. Jadi, benar nggak bahwa nubuat itu harus dicek? Di masa ada nubuat waktu itu, ya. Ya benar juga gitu, bahwa memang harus selalu dicek karena ada nabi-nabi palsu. Tapi mereka mengecek itu bukan bahwa, oh ini nabi dari Tuhan, yang benernya 60%, jadi kita harus cek yang mana yang benernya gitu. Bukan gitu. Tapi dicek adalah ini nabi dari Tuhan atau bukan. Kalau nabi dari Tuhan, ini nubuat dari Tuhan, maka kita terima 100%. Sudah pasti benar.
Kalau dia bukan nabi Tuhan, berarti dia nabi palsu dan harus dikeluarkan, disiplin gitu. Nah, yang si Grudem mau bikin adalah bahwa ada nabi dari Tuhan yang bisa salah gitu. Nah, ini tidak pernah. Jadi kalau nabi dari Tuhan salah, itu sama dengan Tuhan salah sebenarnya. Ya, sama dengan Tuhan salah. Dan kita bilang tidak ada konsep seperti itu dalam Alkitab. Ya, bahwa Tuhan bisa salah sehingga ada nabi dan nubuat yang salah. Gitu. Oke, jadi itu sekilas di situ. Kemudian ya kalau Anda tertarik ya Anda bisa riset-riset lagi itu ya. Saya baru-baru ini ada membeli buku yang spesifik membahas itu sebenarnya. Oke, dan akhirnya kita masuk poin 4, ini terakhir sebelum kita tutup hari ini. Mengalihkan perhatian orang-orang percaya dari Alkitab kepada wahyu liar dan hidup kekristenan yang didasarkan pada pengalaman subjektif dan bukan kebenaran objektif. Ini adalah bahaya yang sangat berbahaya dan terselubung, gitu kan. Seringkali kelompok karismatik Pantekosta mereka secara lip service mengatakan, oh kami mengasihi Alkitab, kami sangat senang dengan Alkitab dan sebagainya. Tetapi dengan praktek-praktek mereka bahwa jadi misalnya hamba Tuhannya dia khotbah bukan dari Alkitab lagi, tapi apa? Pengalaman dia bilang kemarin saya misalnya hari Minggu, kemarin kan ada itu. Kemarin dia bilang tapi bukan di Indonesia ya, di Amerika. Tapi di Indonesia juga sering kok yang seperti ini. Saya ada baca di Amerika di satu gereja, lalu dia cerita dia khotbah hari Minggu, dia cerita katanya hari Sabtu kemarin Tuhan Yesus datang ke kamar dia. Lalu ngomong begini-begini. Nah, di Indonesia juga ada ya. Saya yakinlah ini kalian tahu oknum-oknum yang terlibat itu kan. Di mana dia bukan membahas firman Tuhan, bukan eksegesis, bukan eksposisi ya, mengajar dari ayat begini ya, lalu dikaitkan dengan perikop-perikop lain. Bukan, dia cerita Tuhan Yesus datang ke dia kemarin ngomong begini atau dia dibawa ke sorga atau entah apa lagi lah, atau dia ada mimpi atau apa lain sebagainya. Jadi bukan lagi fokus pada firman Tuhan, berapapun lip service-nya. Dia bilang dia mengasihi firman Tuhan berdasarkan Alkitab, tapi pada intinya mereka membuat jemaatnya mengalihkan pandangan dari Alkitab kepada hal-hal yang luar ini. Dan secara manusiawi hal-hal yang luar ini memang sepertinya lebih seru dari Alkitab ya dong. Alkitab kan sudah ditulis ribuan tahun yang lalu gitu. Nah, sudah ribuan tahun yang lalu. Sedangkan hal-hal ini kan wah sangat keren, sangat sepertinya sangat ini ya, sangat relevan nih, sangat langsung dan sangat eksis dan mengena begitu. Wah. Jadi jelas mereka akan lebih suka yang itu, tapi akhirnya Alkitabnya gimana begitu. Nah, kita bilang jadi mengalihkan perhatian, dan lebih parah lagi adalah akhirnya membiasakan orang Kristen semuanya didasarkan pada pengalaman subjektif. Bukan lagi kebenaran objektif. Karena argumen mereka adalah, tapi saya mengalami. Misalnya kita ngomong gini, bahasa lidah udah nggak ada menurut Alkitab. Tapi saya mengalami katanya. Tapi teman saya nih di sekeliling saya. Oke, itu adalah pengalaman subjektif. Justru kita harus menilai pengalaman berdasarkan Alkitab. Jadi kita jangan menilai Alkitab, menilai kebenaran berdasarkan pengalaman subjektif kita. Marilah kita menilai pengalaman kita berdasarkan kebenaran objektif. Nah, itu yang harus kita lakukan, gitu. Ya, tapi kalau ini ya terbalik-balik semuanya. Oke, saya rasa cukup jelas di situ. Ya, kita membahas ya, hari ini yang melanjutkan karunia-karunia pewahyuan. Ya, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya, poin-poin selanjutnya. Oke, baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup nanti sebentar lagi. Oh ya, oke, diktat ya, baik kita ini. Nanti saya upload. Sekarang aja nih, coba bisa nggak? Edit dulu.
Biologi override. Oke, sudah saya upload ya. Silahkan dicek. Baik, kita akan tutup dalam doa. Apakah ada pertanyaan? Oke, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan kepada kami. Kalau kira sertai supaya kami dapat mengerti semakin baik dan semakin mendalam lagi, dan kami bisa menjelaskan pada orang-orang lain. Tuhan, kami menyadari bahaya-bahaya yang muncul dalam semua hal ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi sampai berjumpa ya, dan Maranatha.